Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarda Alnima, NIM J500200092. Di sini saya akan mempresentasikan yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19 pada pendidikan. Baik, langsung saja. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 SARS-CoV-2 sehingga berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa tidak bisa bertemu langsung di kampus atau di tempat umum. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah, bahkan bekerja pun dilakukan dari rumah dengan tujuan agar bisa mengurangi penularan COVID-19. Nah, penyakit coronavirus 19 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multiorgan. Karena adanya virus ini, aktivitas masyarakat di berbagai negara jadi terganggu sehingga membuat masyarakat di dunia harus tetap diam di rumah untuk memutus mata rantai virus corona agar tidak semakin menyebar. Lalu, perekonomian di berbagai dunia juga semakin menurun karena adanya virus ini. ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 2,5% pada tahun 2020 atau terpangkas setengahnya setelah pada tahun 2019 tumbuh 5,0%. Hal ini disebabkan oleh pandemi virus corona yang menjangkiti berbagai wilayah Nusantara. Kemudian, selain itu, mahasiswa pun mengalami tantangan ekonomi yang sangat besar di masa pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu potensi dropout mahasiswa di PTS naik dari 8% menjadi 50% sebagai dampak COVID-19 atau prediksi aptisi. Total mahasiswa PTN dan PTS per tanggal 15 Juni 2020 semester 3 lebih dari 720 mahasiswa, kemudian semester 5 lebih dari 599 mahasiswa, kemudian semester 7 lebih dari 537 mahasiswa. Nah, dalam situasi normal, penerimaan KIP yang DO mengundurkan diri atau meninggalkannya 1%. Nah, dari dampak tersebut bisa dikategorikan bahwa yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai, perangkat pendukung teknologi jelas mahal, banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah COVID-19 ini. Kemudian akses internet yang terbatas, jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet, kondisinya masih belum mampu mengcover media daring. Kemudian yang terakhir, kurang siapnya penyediaan anggaran. Biaya juga sesuatu yang menghambat karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak sanggup membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media daring ketika Menteri Pendidikan memberikan semangat produktivitas harus melaju. Namun di sisi lain, kecakapan dan kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke arah yang sama. Negara pun belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan biaya yang dimaksud.
Nah, kerugian siswa pada proses penilaian, ada kerugian mendasar bagi murid ketika terjadi penutupan sekolah ataupun kampus. Banyak ujian yang mestinya dilakukan oleh murid pada kondisi normal. Sekarang dengan mendadak karena dampak COVID-19, maka ujian dibatalkan ataupun ditunda. Penilaian internal bagi sekolah barangkali dianggap kurang urgent, tetapi bagi keluarga murid, informasi penilaian sangat penting. Ada yang menganggap hilangnya informasi penilaian murid sangatlah berarti bagi keberlangsungan masa depan murid. Misalkan saja target-target skill maupun keahlian tertentu murid yang mestinya tahun ini mendapatkan penilaian sehingga terdampak treatment untuk tahun yang akan datang. Maka pupus sudah bagi murid yang telah mampu menguasai banyak keterampilan di tahun ini tetapi tidak memperoleh penilaian yang semestinya. Kemudian dampak pada lulusan sekolah. Lulusan universitas ataupun pendidikan menengah yang mencari pekerjaan tahun ini mengalami gangguan yang hebat karena pandemi COVID-19. Para mahasiswa maupun siswa yang tahun ini lulus mengalami gangguan pengajaran di bagian akhir studi mereka. Dampak langsung yang dialami oleh mereka adalah gangguan utama dalam penilaian akhir yang mestinya mereka dapatkan. Namun, dengan kondisi apapun mereka tetap lulus dalam kondisi resesi global yang memilukan ini. Kondisi pasar kerja yang cenderung sulit merupakan kendala baru bagi lulusan. Persaingan di pasar kerja sangat gaduh dan berhimpit dengan para pekerja yang juga sudah mengalami putus hubungan kerja atau PHK dari perusahaan di mana mereka bekerja. Adapun jika mereka sebagai lulusan baru universitas, maka mereka mau tidak mau akan menerima upah lebih rendah dan mereka akan mempunyai efek dalam persaingan karir. Lulusan universitas yang awalnya memprediksi dirinya akan mendapat pekerjaan dan upah yang memadai, akan tetapi kenyataan di Indonesia disebabkan karena COVID-19 mengakibatkan mereka harus berpikir ulang tentang pendidikan yang ditempuh dan mendapatkan upaya yang diharapkan. Saat ini sangat diperlukan media sosial pemerintah, seperti TVRI bergeser fungsi dari hiburan menjadi ruang pembelajaran secara nasional dan TV swasta. Bisa dimanfaatkan agar anak didik makin mendapatkan ilmu yang banyak dengan kualitas yang sama di kota maupun di desa. Generasi milenial sekarang mungkin sudah lebih aman belajar di rumah daripada repot dengan segudang peraturan jika keluar rumah. Oleh karena itu, pemerintah segera bertindak memberikan kelonggaran untuk memberikan pulsa murah untuk belajar, agar mereka bisa online setiap saat. Ini juga sekaligus mengurangi beban orang. Selain itu, kita bisa melihat manfaat dari dampak pandemi COVID-19 ini jika kita mengartikannya secara benar. Yang pertama, guru dapat mengembangkan diri dalam merancang dan membuat bahan ajar dan bahan ujian online secara kreatif dan inovatif, serta menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan bagi siswa di rumah. Kemudian, siswa dapat belajar secara mandiri. Dalam hal ini, siswa dapat menggunakan kebebasan untuk melakukan pengaturan diri dalam belajar. Kemudian sekolah dapat menjadi sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya. Saat ini, sekolah memberikan kebebasan kepada guru dalam menggunakan model pembelajaran daring yang diberikan kepada siswa. Kemudian, orang tua dapat menciptakan hubungan yang baik dalam keluarga karena bisa berkomunikasi lebih intensif dengan anak. Nah, pada saat ini, orang tua berperan dalam mengawasi kegiatan belajar yang diberikan guru di rumah. Lalu bagaimana sih langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan di Indonesia? Yang pertama yaitu pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua, orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir, door to door di semua peserta didik. Ini harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik mental, sikap, dan pengetahuan anaknya. Kemudian guru, langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang dihantarkan dalam belajar di rumah, jika perlu guru hadir secara gagasan dalam door-to-door peserta didik. Guru bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi tetap saja mengutamakan ingarso sungtulada ing madya mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Kemudian sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya.
Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Terlebih, dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapatkan kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap smooth dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Nah, bagaimana sih cara cegah penularan COVID-19 sehingga COVID-19 uh, tetap semakin berkurang? Yang pertama yaitu rajin cuci tangan dengan pakai sabun, kemudian gunakan masker bila batuk atau pilek, konsumsi gizi seimbang seperti sayur dan buah, kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup, kemudian hati-hati dalam kontak dengan hewan, dan jangan konsumsi daging yang tidak dimasak. Kemudian yang terakhir, jika batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Jadi kesimpulannya, kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar, seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publik untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia melakukan yang terbaik untuk penanganan ini? Sekolah memerlukan sumber daya untuk membangun kembali keahlian dalam pembelajaran ketika mereka kembali membuka aktivitas pembelajaran. Recovery untuk pemulihan ini harus dilakukan secara cepat dan tepat dengan pengalokasian anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Pemangkasan birokrasi pendidikan harus segera dijalankan untuk menangani dampak COVID-19 ini bagi dunia pendidikan. Kebijakan penting yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan adalah merecovery penilaian untuk pembelajaran, bukan menghilangkan, disebabkan pentingnya faktor penilaian bagi siswa. Sehingga kebijakan yang lebih baik adalah menunda penilaian, bukan melewatkan penilaian internal sekolah. Bagi lulusan baru, kebijakan harus mendukung masuknya para lulusan atau fresh graduates ke pasar kerja untuk menghindari periode pengangguran yang lebih lama. Kementerian Pendidikan harus berkoordinasi dengan menteri terkait agar lapangan kerja padat karya kembali dibuka dan disegarkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.